muncul kabar bahwa para pemerkosa Sum Kuning akan diarak, walau sebenarnya para pelaku belum tertangkap. Muncul dugaan publik bahwa para pemerkosa adalah anak-anak orang terkemuka karena hanya orang-orang. Hey warga, balik lagi bersama gua Jul di segmentasi dari halaman menuju dunia. Kali ini gua balik lagi sama si Pit alias Alfitra, Ade-adean Jules Serjara. Ade-adean Jules Serjara. Oke, sebelum dimulai gua pengen kalian subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang lagi. Dan agak berbeda dari channel-channel yang lainnya. Jangan lupa juga buat di like dan di share kemana-mana. Biar semakin banyak orang tahu dan apa aja yang bakal kita bahas di setiap episodenya. Oke, kali ini gua mau membahas Sum Kuning. Peristiwa berdarah. Di mana? Peristiwa berdarah di tahun 70 juga nih. Ini kita masih membahas tentang tahun 70. Berarti semenarik itu ya tahun 70 Betul. ya. Oke deh kalau gitu. Introduce-nya segitu aja, kita langsung masuk ke konteks Sum Kuning. Oke, di bab pertama ini kita bakal ngebahas tentang konteks Sum Kuning. Nah, gue pengen langsung ngelempar aja dulu ke si Fitra. Gue tangkep. Ambil lagi. Jadi kebanyakan gimmick di sini. Oke. Nah, si Sum Kuning ini sebetulnya apa sih? Sum Kuning itu apa ya? Dia itu kalau di tahun 70 tuh representasi kalau dulu ya mungkin peristiwa pemerkosaan. Oke. Jadi Sum Kuning ini nama aslinya Sumarijem. Dia ini gadis penjual telur di tahun 70-an di daerah Godean yang menjadi korban pemerkosaan di tahun 1970 pada bulan September. Oke. Nah, beliau ini diperkosa oleh sekelompok pemuda yang diduga sebagai anak seorang tokoh masyarakat di kota Jogja. Wah, Yogyakarta ya. Oke. Jadi zaman dulu tuh udah ada apa ya? Abuse of power ya, bisa dibilang gitu ya. Bahkan fenomena Sum Kuning ini sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Oke. Belum terpecahkan. Ini salah satu apa sih namanya kalau kayak Marsinah gitu. Oh, Marsinah. Iya. Apa sih namanya? Sama pejuang wanita juga. Enggak, beliau kan cuman pedagang telur. Oke. Rakyat biasa, cuman diperkosa sama orang yang punya power pada zaman itu. Oke. Nah, ya beliau ini salah satu, kasus beliau ini adalah salah satu kasus yang nggak terpecahkan sampai sekarang. Sama kayak Marsina, terus tragedi Trisakti, terus yang diracun di pesawat Pamunir, ya kan? Sama tuh. Dalam satu keranjang yang sama dan tidak pernah diupayakan juga penyelesaiannya. Dan ini terjadi di era 70-an di mana masih ada Bapak Jenderal Hugeng. Nah, beliau itu sampai emosi banget. Oke. Sama kasus ini. Sebelum kita beranjak ke fenomena apa yang terjadi dan setelahnya dan dampaknya pada saat ini, gue mau ceritain kronologi kejadiannya dulu. Oke. Jadi gue baca ya. Jadi pada malam tanggal 21 September tahun 1970, Sumarijem pulang terlambat sehingga harus berjalan sendirian melalui jalan patuk sesuai jalur perdagangannya dia. Oke. Beliau ini gadis penjual telur yang sering naik bis kota, transit. Jadi ya kayak zaman sekarang ke pasar gitu ya kan, naik bis, naik angkutan umum gitu kan. Nah, pada tanggal 21 September itu karena beliau pulangnya terlalu sore, jadi beliau nggak bisa naik bis kota karena udah habis kali ya trayeknya. Oke. Udah pada nyampe gitu kali ya. Nah, jadi beliau harus jalan kaki. Nah, sewaktu beliau jalan kaki melewati timur asrama polisi Patuk, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di dekat beliau. Kemudian sekelompok pemuda turun dari mobil dan langsung menarik beliau secara paksa ke dalam mobil. Di dalam mobil, kemudian Sumarijem diancam menggunakan belati. Belati itu kayak gimana sih? Belati itu kayak pisau. Keris ya? Pisau, iya, kecil bentuknya. Amokukri. Apa tuh kukri? Senjata di PB. Oh, gue nggak tahu sih. Oke, gue lanjut aja. Oke. Kemudian beliau
diancam dengan belati di lehernya. Nah, kemudian ya sehingga beliau tidak bisa melakukan apapun gitu kan. Terus gak lama kemudian mobil tersebut bergerak mengitari jalan Diponegoro menuju ke Bumijo. Dan tidak lama kemudian beliau dibius. Terus uang dagangan beliau juga dirampas. Wow. Nilainya waktu itu 4.650.000. 4.000 Apa sih? 4.650 perak. Oke. Kayak goceng gitu ya. Cuman zaman dulu kan kayaknya udah gede ya. Kalau dihitung dengan inflasi zaman sekarang mungkin itu udah Mungkin. nilainya udah jutaan kali ya. Mau ngitung sekarang? Oke, boleh gue hitung. Boleh. Oke, gue tunggu. Gue tunggu. Berapa hasilnya? Kalau dihitung dengan masa sekarang? Nggak tahu. Nah, oke. Kelamaan ternyata. Iya, oke. Ya udah, lanjut. Ya, teman-teman bisa dilihat. Nanti juga ada di... Nggak usah. Nggak usah ribet gue jadinya. Nggak usah. Oke, kalau lanjut. Oke. Kemudian dalam kondisi setengah sadar, Soemardjo mengingat ada sebuah kain panjang yang disekapkan ke dalam alat vitalnya. Kain panjang? Kain. Kain itu kan lemes. Iya, kayak diikat gitu dia. Oh. Kemudian, nah ini parahnya, dia diperkosa beramai-ramai sama orang-orang yang ada di mobil itu. Secara bergantian tuh ya? Secara bergantian. Kemudian Soemardjo dibuang di tepi jalan Wates, Purworejo, Gamping. Gue belum pernah ke sono sih. Tapi mungkin zaman dulu kebayang lah ya, jalanannya masih sepi, masih hutan-hutan juga kali ya. Jadi ini banget, sepi banget. Kepadatan penduduknya nggak sepadat sekarang. Iya, belum sepadat sekarang gitu. Apalagi ini konteksnya di kawasan Yogyakarta kan? Di kawasan Yogyakarta, di mana belum banyak warga yang menetap di sono ya. Iya. Gitu. Itu dibuangnya dalam kondisi meninggal atau masih hidup? Kayak masih hidup deh beliau. Oke, coba di cross check lagi. Oh iya, masih hidup. Soalnya kemudian beliau sempat ke meja hijau juga. Dibantu dengan wartawan yang pada saat itu meliput, namanya Imam Sutris. Dia menyebutkan nggak dari media mana? Kedaulatan Rakyat. Oh, Kedaulatan Rakyat. Tahu gua, tahu. Gila, jual sejarah keren. Oke, itu kronologi dari cerita Sum Kuning. Sebuah legenda yang sampai sekarang tidak terpecahkan masalahnya. Nah, kemudian seorang wartawan yang meliput kejadian ini, Imam Sutrisno, menyebutkan kejadian itu, melaporkan kejadian tersebut ke polisi militer, PM. Polisi militer ya, bukan Cakrabirawa ya? Polisi militer. Denpom. Kalau Cakrabirawa kan pas pampres ya, beda sama polisi militer ya. Iya, beda. Iya. Kalau polisi militer adalah polisi yang menegakkan polisi. Iya, enggak. Kalau yang menegakkan polisi itu kan provos. Provos ya? Beda. Provos dengan polisi militer beda. Apa nih? Oh, militer kali ya? Khusus militer itu, polisinya militer. Pada saat itu yang mendisiplinkan rekan-rekan anggota militer gitu. Iya. Oh ya. Bisa dikoreksi kalau gue keliru ya, oke? Koreksi. Nah, kemudian kasus ini akhirnya jadi besar, baik di dalam dan di luar Yogyakarta. Dan pada saat itulah nama Sum Kuning terkenal. Oke. Nama Sum Kuning ini sebetulnya panggilannya beliau, si Soemardjo ini. Iya. Kenapa ada kuningnya? Gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak tahu sih spesifiknya gimana. Jadi bercandain. Gak boleh kalau bercandain. Mungkin dia sering meramu masakan jadi tangannya kuning. Ya udah, kita nggak usah. Kita nggak tahu ya. Ya nggak usah. Gue nggak tahu detailnya gimana. Mohon maaf teman-teman. Ntar kalau misalkan gue nemu sesuatu hal yang baru, gue tambahkan di deskripsi atau komentar dari rekan-rekan yang sekarang lagi nonton gitu. Nah, ya tadi kan udah gue jelasin tuh kronologinya. Sekarang kita mau ke bab berikutnya. Oke. Fenomenanya sampai sekarang kayak gimana jadinya. Sip. Kita lanjut ke bab kedua. Oke, sekarang kita masuk ke bab kedua, membahas tentang fenomena Sum Kuning. Kenapa bisa sampai pada akhirnya kisah tadi, fakta ya, itu fakta ya. Jadi faktanya itu pada akhirnya sampai hari ini beberapa orang masih mengenal atau mengetahui dari kisah Sum Kuning ini. Nah, kira-kira ngomong-ngomong tentang Sum Kuning, tadi kan kita udah membahas tentang kronologinya nih ya. Kenapa sih sampai pada akhirnya kisah atau gue bisa sebut ini sebagai tragedi sih ya. Tragedi ini bisa nyampe ke lu sebagai Gen Z. Gen Z ya, bukan Gen Z. Iya.
Gen Z ya, Gen Z ya. Oke. Emang gue Gen Z? Kenapa? Oh ya. Kenapa semenarik itu? Menurut gue menarik karena pada saat ini konteksnya balik lagi ke tahun 70-an ya. Pada saat itu tuh jadi sempat ada ya Gimmick. Orang udah nggak gimmick, posternya gimmick. Susah gue nahan Iya. gimmick. Udah lanjut. Kenapa jadi gue sampai tahu terus fenomenanya sampai terkenal di Indonesia ini karena pada saat itu balik lagi konteks tahun 70-an. Iya. Ada beda sikap sama antara Hugeng sama Soeharto. Oke. Itu tuh. Fenomena ini tuh membuat fenomena ini tuh membuat Pak Hugeng sama Soeharto ini apa ya? Merenggang gitu kan. Oke. Pak Hugeng itu kan terkenal sebagai polisi yang jujur ya, Iya. bermartabat gitu kan. Iya. Role model lah buat polisi juga yang buat anak-anak zaman sekarang. Ya, bentar, Pit. Ini mungkin kalau teman-teman pernah denger jokesnya Gus Dur. Ya. Gus Dur bilang ada 3 polisi paling jujur di dunia ini. Menurut Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Pertama, siapa? Polisi tidur. Polisi tidur. Kedua, patung polisi. Ketiga, Pak Hugeng. Wah. Itu. Gitu. Menarik ya? Stand up comedian ya Gus Dur. Iya, parah. Ma'rifat banget tuh Gus Dur. NU. Lanjut. Nah, jadi Pak Hugeng ini menjadikan Sum Kuning sebagai ajang pembuktian, pengen dijadiin sebuah ajang pembuktian bahwa Kapolri ini bersikap tidak pandang bulu. Oke. Jadi hukum itu nggak tumpul ke atas, tajam ke Tajam bawah. ke bawah, gitu, iya. menurut beliau. Beliau meyakini muara kasus Sum Kuning ini ada beberapa versi yang menyebut keterkaitannya ini melibatkan anak-anak pejabat. Menurut investigasi beliau. Anak-anak pejabat. Ya, anak-anak pejabat. Wow. Tapi versi ini tuh beda gitu sama yang disebutin sama polisi di Yogyakarta. Karena versi dari polisi Yogyakarta, polisi setempat pada saat itu tuh menyebutkan bahwa pemerkosa ini adalah orang biasa. Oke. Gitu. Ini yang menjadi menarik akhirnya kan. Kemudian Pak Hugeng ya segera meminta pertanggungjawaban ke kepolisian Yogyakarta sampai pada akhirnya pada awal Januari 1971 beliau memerintahkan untuk membentuk sebuah tim khusus, satgas khusus ya. Kayak sekarang mungkin satgas anti mafia. Iya. Kayak gitu-gitu. Untuk menangani kasus Sum Kuning. Nama tim tersebut adalah tim pemeriksa Sum Kuning. Nah, dalam buku yang ditulis Ari Susanto dan kawan-kawan berjudul Buku Hugeng Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, beliau menuliskan, perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Masya Allah. Jadi walaupun keluarga sendiri kalau salah tetap kita tindak. Oke. Geraklah, the sooner the better. Terkait dengan kasus Sum Kuning. Keren banget ya ada polisi kayak gitu dulu tuh. Gokil sih. Keren banget. Bukan berarti polisi sekarang nggak keren ya, Pit ya? Iya. Mungkin setiap dekade kan ada kasusnya beda-beda kan, gitu. Oh sekarang mungkin kayak Pak Ambarita, cuman udah nggak di jalanan lagi sih Pak Ambarita. Di mana dia? Di kantor sekarang dia. Kalau dia di jalanan kan lebih tentram, warga Jaktim. Gitu. Anda kenapa bersin? Covid. Oh, Oke, gue lanjut ya. Gue lanjut cerita lagi. Kemudian di bulan yang sama, Pak Hugeng juga menceritakan perkembangan kasusnya kepada Presiden Soeharto. Nah, ini nih, beef-nya mulai nih. Dalam pertemuan yang berlangsung, Pak Soeharto justru sama sekali nggak tertarik sama kasus Sum Kuning. The Smiling General justru menginstruksikan perkara Sum Kuning ini ditangani oleh Kopkamtib. Oke. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Ini udah gue pernah bahas di yang bareng Bung Iqbal sampai dibilang Pak ini tuh apa ya? Gitu. Dia nggak tahu dia. Lanjut. Nah, sikap Soeharto ini dinilai janggal seraya kasus Sum Kuning lebih dari perkara biasa. Jadi kasus ini tuh bukan kasus kecil kalau di mata Pak Hugeng ya. Iya. Tapi Soeharto bertindak seolah-olah ini kasus ya lah sepele gitu. Oke. Menurut sumber ya. Menurut sumber dari okay. FOI ID. Terus
Dan ya udah sebelum kasus ini terungkap, Pak Hugeng malah diberhentiin sama Pak Harto pada tanggal 2 Oktober 1971. Selang setahun dari kejadian Betul. tersebut. Dan bersamaan dengan itu, gaung kasus Sum Kuning hilang dari permukaan. Oke. Jadi setelah Pak Hugeng dikeluarin, terus si Kopkamtib ngambil alih, kasusnya hilang aja udah. Nggak selesai sampai sekarang. Perlahan menghilang. Menghilang. Orang udah mulai melupakan mungkin karena Betul. tidak ada media yang memblow up itu. Memblow up itu lagi. Nah, gue penasaran sama yang kedaulatan rakyat tadi dah. Dia kan yang ngangkat Media. Iya kan, yang ngangkat kasus tersebut gitu lewat papers ya. Newspaper ya, papers lagi. Seorang wartawan. Jadi dia pelapor pertama. Oh, justru dia yang melaporkan. Iya. Pelapor pertama yang laporin ke polisi militer tadi itu. Beliau itu. Udah sampai situ aja, nggak ada berita yang akhirnya tersebar ke beberapa media yang lainnya. Kalau yang gue cari, mungkin ada kali di Google kan ya. Oke. Emang gue di internet susah soalnya. Emang bener-bener jarang orang yang tahu sih kasus Sum Kuning ini. Ya tahun 70-an namanya juga ya. Iya. Informasi masih. Tapi kira-kira pada masa itu ada gerakan kemanusiaan nggak? Baik itu dari mahasiswa atau dari masyarakat sekitar gitu, tempat dekat-dekat tempat tinggalnya Mbak Sum tadi? Mungkin ada, tapi biasanya kalau pergerakan aktivisme gitu, pergerakannya nggak didasari oleh satu kasus doang kan. Ada beberapa kasus gitu kan. Dan lagi pula ini kan konteksnya Orde Baru ya. Di mana beberapa orang tahu ya aktivitas untuk ekstraparlementer itu kan agak sulit ya. Kalau kita asal berbicara ketika ada ngomongin power nih ya kan, lu punya kuasa. Ya kan? Lu punya pantai. Jadi sulit. Pokoknya agak ngeri lah kalau ngomongin. Gak mungkin lu bisa pergi ke depan istana gitu ya, ngangkat kasus kayak gini. Gak semudah itu. Tanpa lu kena bahaya gitu. Oke. Gue punya pertanyaan buat lu. Lebih berat pada masa Orde Baru atau lebih berat adanya UU ITE? Wah, panjang banget ini. Panjang debatin gini. Gue gak mau ngedebatin, gue nanya. Gue nanya, gak mau ngedebatin. Ayo. Tetap enakan zaman sekarang lah. Karena lu hidup di masa ini. Lu nggak bakal bisa ngomong kayak enakan zaman dulu lah. Kan lu nggak hidup di zaman itu. Iya, tapi kan ada contoh kasus di mana salah satu lawyer mempertanyakan saksi. Saksinya bilang, lawyernya bilang, lu pernah lihat korban, kebalikannya korban apa sih? Tersangka ya. Lu pernah lihat tersangka, jadi ini kasusnya kasus mutilasi ya. Lu pernah lihat tersangka motong-motong tangan korbannya nggak? Terus kata si tersangkanya, terus kata saksinya, enggak sih, gue nggak pernah lihat. Berarti kesaksian lu valid. Terus kata saksinya, gue emang nggak lihat dia motong, tapi gue lihat badannya udah potong-potong, udah mati. Ya, artinya walaupun si saksinya nggak ngelihat kejadiannya, cuman dampaknya yang dia lihat setelah dimutilasi, tangannya potong-potong korban. Berarti bisa dibilang lu dampak Orde Baru? Bukan. Walaupun gua nggak merasakan zaman Orde Baru, gue bisa melihat apa yang terjadi setelahnya, melihat sejarahnya. Gue bisa menonton video Jules Sejarah dan melihat sejarah Pantai Gading. Wah, berarti sepenting itu sejarah bagi lu ya? Bagi gue sangat penting banget, biar kita nggak misleading ke depannya kan. Oke. Karena gue tipe orang yang sangat empiris, Pit. Gue nggak bakal bisa ngomong kalau nggak ada pengalaman. Tapi dengan adanya sejarah kan, gue nggak mungkin empiris kan ketika ngomongin tentang Homo sapiens, bukan Homo sapiens dah. Konteks dekadenya misalkan pada masa Proto Melayu, kan gue nggak hidup di masa itu kan. Lo nggak hidup di masa Proto Melayu? Enggak, di Ultra Melayu gue. Gue orang Bakso Wabin. Kayaknya nggak banyak orang tahu juga. Gue juga nggak tahu, padahal gue tahu. Iya, makanya sih. Maaf tuh sejarah. Oke, tadi kita udah ngelebar kemana-mana ya. Itu cuma sekedar intermezzo aja. Lanjut, Pit, masih ada lagi bahasannya? Iya, jadi fenomena Sum Kuning ini menguap di udara. Ya. Tapi gemaknya tuh masih kerasa sampai sekarang. Soalnya ini salah satu intermezzo juga sebetulnya ya. Tentang kasus ini. Jadi kasus ini tuh, aduh, mobil apa? Nggak ada, udah lanjut. Jadi kasus ini tuh sempat diangkat jadi film. Judulnya Perawan Desa. Garapan siapa? Pak Frank Rorimpande.
Frank Rorimpande. Rorimpande. Film tahun berapa? Tahun 1980. Wow. Selang Dibintangi oleh 9 tahun. ya sekitar 9 Oke. tahun. Perawan desa ya? Perawan desa dibintangi oleh Yati Surahman. Wih, Mbak Yati Surahman ini gokil. Tahu Dan gue. Hendra Cipta. Oh. Ya, jadi si Mbak Yati Surahman ini gue nggak tahu sih Yati Surahman mana. Gue juga ngejelasin nggak mungkin sepanjang itu di sini kan. Nanti iya aja sih. setelah Oh, syuting. iya, Oke. udah. Jadi Jadi Mbak Yati Surahman ini mimpi. kan. Nggak, lanjut. Gue duduk di sono ya. Bagus. Jadi Mbak Yati Surahman ini memerankan Sum Kuning. Kemudian film ini sempet masuk kategori bukan deh anjir. Sorry, salah. Apa? Penghargaan dan prestasi film ini sempat masuk jadi film bioskop terbaik. Film bioskop Indonesia di tahun 1980. Di Indonesia? Iya, di Festival Film Indonesia. Oh, FFI. Iya, FFI ya? FFI. Udah Festival ada ya? Film Indo-Cina. Sama kayak Panasonic gitu gimana? Beda. Ini khusus film kan. Oh, Kalau Panasonic itu kan banyak ya? nominasi kan artis-artisnya kan gitu. Oh iya. Ya, jadi film ini sempat masuk FFI. Oke. Tahun 1980. Gue pikir masuk Festival Film Cannes. Enggak. Cannes apa tuh? Di Prancis itu terkenal juga loh selain Piala Oscar. Cannes. Oh, gue nggak tahu. Emang ada ya film Indonesia yang pernah masuk sana? Kalau nggak salah itu yang ini dah si pembunuh 4 babak itu Marina. Kalau nggak salah ya. Marina si pembunuh 4 babak itu gokil banget di film. Tahun 2017 atau 2018 gitu. Yang meranin itu Marcia Timothy kalau nggak salah atau siapa ya? Kayaknya bukan Marcia Timothy. Sama Vino-nya. Enggak, bukan nama Vino. Atau yang meraninnya itu yang pernah main ADC yang jadi pemain basketnya tuh. Yang agak kecowok-cowokan gayanya. Oh, Michael Jordan. Michael Lance Turok. Udah. Oke, balik lagi nih ngebahas film. Nah, kira-kira si latarnya kan emang jelas ya, ngebahas tentang Sum Kuning gitu kan. Cuma secara cerita, biasanya kan kalau di film, biar penonton itu bisa stay sampai akhir, ada bumbu-bumbunya kan. Ada dramatisasinya gitu. Ngepas nggak secara kronologi? Kira-kira lu udah pernah nonton belum? Belum. Gue juga nggak tahu nontonnya di mana ya. Oke. Nonton film lama tuh. Abis ini kita nonton kali ya? Nah, abis ini kita nonton. Nonton film PKI. Yoi, mantap. Seru banget. Memory childhood. Gue belum pernah nonton film ini sih. Tapi kalau kalau gue googling nih, sinopsisnya, film ini mengisahkan tentang Sum Kuning, seorang gadis belia penjual telur yang cantik dari Godean, Yogyakarta. Oke. Kemudian beliau diperkosa pada tahun 1970 oleh seorang tokoh masyarakat. Nah, kalau di filmnya, berarti film ini ngambil stance bahwa investigasinya Pak Hugeng itu benar terjadi. Oke. Bahwa pelakunya, the culprit-nya ini adalah seorang tokoh masyarakat. Oh, menarik. Beda dengan stance-nya Pak Harto dan Kompatip. Pangkop Kamtip. Itu. Komkamtip sih ini nggak bukan pangnya. Kalau pang itu kan panglima. Panglima. Bukan panglimanya. Ya, gitu. Ya itu tadi. Dan tuduhan-tuduhan ini nih bikin kasus ini jadi besar, makanya diangkat jadi film. Kemudian gue lanjut lagi sinopsisnya. Kasus ini merebak menjadi berita besar ketika pihak penegak hukum terkesan mengalami kesulitan untuk membongkar kasusnya hingga tuntas. Pertama-tama Sum Kuning disuap agar tidak melaporkan kasus ini kepada polisi. Kemudian belakangan tuduhan Sum Kuning ini dinyatakan sebagai dusta. Seorang pedagang bakso keliling dijadikan kambing hitam dan dipaksa mengaku sebagai pelakunya. Kalau di filmnya. Oke, kalau di filmnya nih ya. Di filmnya. Karena tadi kan lu bilang kasus ini pada akhirnya ya udah menguap begitu saja kan, dan kita nggak tahu siapa pelaku yang sesungguhnya gitu. Proses hukumnya juga main berhenti di tengah jalan gitu. Ini menarik sih, kita bakal nonton versi filmnya nih ya. Oh, ini gue ada tambahan info nih. Apa? Wah, anjir. Oh, ngeri banget. Apa? Oh, jadi pada tanggal 28 September 1970 muncul kabar bahwa para pemerkosa Sum Kuning akan diarak, walau sebenarnya para pelaku belum tertangkap. Muncul dugaan publik bahwa para pemerkosa adalah anak-anak orang terkemuka, karena hanya orang-orang terkemuka, orang-orang kaya lah yang memiliki mobil pada saat itu. Oke. Ya, ada teorinya nih, teori konspirasinya sih. Iya. Siapa yang mengemukakan teori tersebut?
Atau ini dari celotehan masyarakat sekitar aja? Kayaknya ini dari Karena pemikiran logis yang sederhananya kan, ya memang dari pada buku, masa Bung. itu. Oh, buku. Jadi Apa? ada buku, Buku Bung. apa? Kamajaja Sum Kuning, korban penculikan, pemerkosaan, proses perkaranya dengan tuduhan telah. Oh, ini surat kabar, Bung. Kan itu yang gue Ini maksud. surat kabar. Surat kabarnya yang perlu kabarnya. dicari. Tuh, masih di Kedaulatan Rakyat juga. Iya. Apa beda? Enggak, ini buku. Oh. Susah. Gue gak ngerti ini buku apa, tapi oh ini buku, Bung. Cuman buku ini nggak cuman ngebahas detail tadi, ada lagi banyak. Gue nggak bisa buka. Wah, Ada. ya pokoknya gitulah. Sip. Karena memang kisah ini bener-bener isinya cuman kumpulan teori konspirasi aja. Yang gue bilang tadi, kasusnya menguap di udara gitu aja. Kelanjutannya, Sumarijem sempat dituntut oleh jaksa karena telah memberikan keterangan palsu dan disanksi dengan 3 bulan penjara. Nah, Kemudian tuntutan tersebut ditolak hakim. oke. Dan Sum dibebaskan dari tuduhan. Nah, ini menarik. Gua pikir tuh awalnya, mohon maaf nih Pit ya, gua tuh mikir si Sum Kuning ini nih meninggal dalam keadaan setelah diperkosa gitu. Ternyata enggak ya. Oke. Berarti ada ini enggak biografinya dia tuh? Biografi kayaknya Pada akhirnya dia meninggal tahun berapa, terus apakah keturunannya gak ada sih. ingin naikin lagi kasus tersebut gitu? Gak ada sih. Nggak ada ya? Gak ada sih. Cuman yang gue tahu ada bukunya. Oke. Buku tentang kasusnya sih, bukan biografinya kayaknya. Sip. Buku tentang kasus Sum Kuning ini. Oke. Kalau begitu kita masuk ke bab ketiga, membahas tentang recap dan value-nya. Oke, sekarang kita masuk di bab ketiga, membahas tentang recap dan value dari apa yang sudah dibahas bareng si Fitra. Gua nge-recap dulu sedikit, Fit ya. Pertama tadi kan kita udah ngebahas tentang konteksnya, siapa itu Sum Kuning ya. Ternyata Sum Kuning itu adalah sosok perempuan yang nama lengkapnya itu adalah Sumarijem. Nah, beliau ini berdagang telur ya di pasar ya. Sampai pada akhirnya ada suatu hari dia tidak mendapatkan bis yang trayeknya ternyata sudah habis. Akhirnya dia disekap oleh beberapa pemuda yang belum diketahui siapanya itu, dibawa masuk ke mobil, terus beliau mendapatkan tindakan pemerkosaan, gitu ya. Dan ternyata tindakan pemerkosaan ini dia dibantu sama salah satu wartawan dari Kedaulatan Rakyat, dilaporkanlah ke polisi militer, terus naik ke belum naik ke meja hijau ya? Belum. Cuma ternyata ada beberapa versi nih. Ada versi yang mengatakan kalau ya udah kasus ini biar diurus sama Komkamtib aja, Anda nggak usah kayak gitu. Ada pihak yang pengen banget terus menelusuri kasus ini sampai benar-benar tuntas gitu ya. Itu ngomongin tentang recapnya ya. Sampai pada akhirnya dijadikan film juga ya. Film juga. Itu untuk mengangkat kasus dari si Sum Kuning ini. Nah, sekarang gua mau membahas tentang value-nya, nilainya. Ini bukan tentang siapa si Sum Kuning ini, ya. Tapi ini ngomongin tentang konteks kemanusiaan. Jadi, kan orang bilang, kok Sum Kuning bisa terkenal sih? Bukannya pemerkosaan itu udah banyak di mana-mana ya? Kenapa kasus Sum Kuning itu harus kita ketahui, gitu kan? Enggak, ini tuh tentang kemanusiaan. Bagaimana bisa orang yang punya power, dia punya kuasa. Itu. Nggak, kan memang gitu ya. Cuma kan yang ditelusuri sama Pak Hugeng itu kan beberapa pelaku ini ternyata oknum, tokoh masyarakat sekitar ya. Yang itu menunjukkan seberapa besar power yang dimiliki sama beberapa orang tadi. Gitu. Dan abusifnya mereka gitu. Betul. Mereka bertindak tanduk sesuai nafsu mereka aja, tentang punya power, tentang punya kuasa, gitu. Itu sih agak ngerinya ya. Agak ngerinya gitu, dan aduh tahun segitu lagi ya, tahun 70 lagi ya konteksnya ya. Sebelumnya kan udah pernah dibahas ya tahun 70 itu gimana fenomenanya apa segala macam. Nggak banyak tragedinya sih di episode sebelumnya itu. Nggak banyak tragedinya. Di sini kita lebih fokus ke tragedinya nih. Konteks khususnya tuh Sum Kuning ya. Sum Kuning di Indonesia ya. Gitu. Dan menurut gua salah satu value yang berharga juga adalah bahwa kita nggak bisa semata-mata menjudge orang-orang yang ada di kepolisian gitu ya. Iya. Bahwa ini salah satu contoh nyata bahwa
orang kayak Pak Hugeng itu ada gitu. Iya. Orang yang memang mencintai pekerjaannya, terus kemudian tulus dalam pekerjaannya, Jujur. itu masih ada guys. Dan ya semoga Pak Hugeng ini bisa jadi cerminan untuk gak cuman para polisi di era sekarang ya, tapi kita semua ya. Betul. Untuk jadi individu yang karena selalu jujur. Kejujuran bukan kita tekankan sama pejabat atau polisi, kita sebagai individu pun harus jujur sebetulnya. Harus jujur. Gitu ya. Itu aja value-nya. Itu. Ya udah oke deh. Kalau begitu terima kasih buat kawan-kawan yang udah menyaksikan, menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Sekali lagi gue ingetin jangan lupa untuk subscribe, likes juga, terus share kemana-mana biar kita bisa diskusi juga. Dan pada akhirnya episode ini bakal terus-terus ada gitu ya. Oke, sampai jumpa di Dari Halaman Menuju Dunia di episode selanjutnya. Ahuu!